Sabila, tadi kita udah bahas nih tentang indahnya bersilaturahmi di bulan Ramadan. Betul ya. Tadi juga sudah dibahas oleh Ustazah Zanimar tentang dalil yang memperkuat bahwa kita tuh harus bersilaturahmi. Ya, Masya Allah indah sekali ya silaturahmi itu. Bener ya Ustazah? Iya, karena merupakan salah satu perintah Allah. Iya, aduh. Kalian kan kita numpang sahur. Kan biasanya ada pertanyaan dari Instagram nih, tapi ini aku langsung aja yang nanya nih Bu Ustazah. Iya, oke. Kan bentar Boleh, lagi Putri. Idul Fitri nih. Gimana sih hukumnya orang yang ini tidak mengindahkan silaturahmi pas Idul Fitri? Misal aku kan anak rantau ya, terus nggak mudik nih, gimana itu? Nggak pulang kampung. Kadang kan aku mikirnya nggak ada uang atau gimana. Gimana Ustazah? Jadi Putri tuh sebenarnya bimbang gitu. Gimana sih orang yang misalnya dia punya kampung halaman tapi dia tuh tidak ingin mudik gitu ya, karena mungkin ada beban-beban tersendiri lah kalau mudik. Katanya kan kalau mudik tuh yang dipersiapin cuma satu. Apa tuh? Tahu nggak? Wah dana. Jadi kalau nggak ada dananya orang bingung kalau mau mudik gitu Ustazah. Itu gimana tuh? Jadi Put, kalau misalnya Kak Putri nggak mudik dengan alasan mungkin nggak ada dananya, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan ya. Karena dengan kita misalnya punya uang 5.000, kita bisa beli kuota. Oh iya. Ketika seseorang tidak mau berkunjung karena niatnya nggak ingin silaturahmi, tentu ini suatu perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Karena orang yang memutuskan silaturahmi lebih-lebih kepada kaum kerabat kita, apalagi orang tua kita. Karena dengan kita bersilaturahmi, kita mudik ke kampung halaman kita, itu tanda kita ingat asal usul kita, ingat sejarah hidup kita. Di situ akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah, lebih-lebih di bulan yang penuh berkah ini. Jadi setahun sekali kita pulang kampung, itu di mata Allah akan bernilai ibadah. Jadi kalau kita yang memutuskan silaturahim, ancamannya di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, qati apa? Qati urrahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Meskipun dia orang yang ahli ibadah, dia rajin sholat, tapi hatinya nggak ingin berkunjung, nggak ingin bertemu dengan saudaranya, tetap aja orang yang memutuskan silaturahim tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, begitu ya. Jadi kalau nggak bisa berkunjung, minimal kita bisa telepon. Kalau sekarang media sosial bisa video call. Benar. Tidak harus mengeluarkan uang yang banyak ya, Kak Putri ya. Kuota yang paling murah berapa, Mang Mus? Berapa ya? 5.000 ada. 5.000 Putri. ada. Jadi Kalau semisalnya pulang kampung nih, nih Putri pulang kampung, baliknya lagi nggak boleh oleh, itu hukumnya apa ya? Iya benar-benar. Ya nyindir nih. Masa iya nggak boleh oleh sih? Nyindir banget Dari ini. kampung. Nyindir. yang penting ketika kita pulang kampung, niat kita ingin silaturahmi, ketika balik lagi ke tempat kita bekerja atau kita sedang menuntut ilmu, oleh-oleh itu nomor kesekiannya. Yang penting silaturahim kita dengan orang tua, ya kan, jangan menjadi beban. Iya. Oleh-oleh itu kalaupun ada, alhamdulillah. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa orang yang datang dengan satu kebaikan, datang dari kampung, bawa oleh-oleh buat tetangganya, buat teman-temannya, niat dia pengen bagi-bagi oleh-oleh aja, udah dapat satu pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika dia bagi oleh-oleh, manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka satu kebaikan itu Allah akan ganjar dengan 10 pahala. Masya Allah. Jadi bagi yang bawa oleh-oleh, alhamdulillah dapat pahala yang lebih berlipat-lipat ganda lagi. Kalaupun nggak bawa oleh-oleh, ya ibu-ibu nggak apa-apa. Yang penting kita udah silaturahmi sama keluarga kita yang di kampung. Aku mau nanya juga nih, kalau misalnya apa hukumnya ketika kita punya temen nih yang berhutang, namun kalau misalnya dia memutuskan silaturahmi, kan banyak nih kalau misalnya berhutang ya, lupa diri, langsung lupa, kadang lebih galak ya kalau Iya. Pas ditagih malah dia yang lebih galak ya. Nah, itu apakah gimana kita ikut tuh? berdosa gitu kalau misalnya dia yang memutuskan tali silaturahmi nih, karena dia Teman malu kita punya, yang berhutang itu, karena dia malu punya utang ke kita. yang harus kita ingat, hutang dalam agama kita merupakan salah satu kewajiban yang harus kita tuntaskan. Meskipun hanya 1.000 kita berhutang sama teman, harus kita bayar, harus minta redonya dia. Kadang-kadang ketika mau berhutang, ya Allah,
ini sama kita ya. Baik, Baik ya. banget. Tiba-tiba nanya Datang kabar. Tiba-tiba nanya kabar. Gimana kabar? Gimana kabarnya? Musap-musap nih. Iya. Gimana nih kabar? Giliran udah kita pinjemin nih Mang Mus, ya Allah ketemu kita kayak galak banget, kayak pura-pura nggak kenal sama kita gitu ya. Nah kalau dia yang berhutang sama kita pengen mutusin silaturahim, dia yang tentunya berdosa. Kita mah nggak ada sangkut pautnya dengan perbuatan dia. Betul, Jadi betul. ya kita sangat disayangkan kalau ada orang berhutang nggak ada niatan untuk bayar hutang, lebih-lebih pengen mutusin silaturahmi. Orang yang berhutang nggak punya niat membayar hutang Mang Mus, itu hidupnya nggak berkah. Nauzubillah. Bahkan hari-harinya ya dianggap hari-hari yang nggak bernilai ibadah di hadapan Allah. Tapi kalau kita berhutang, punya niat untuk mengembalikan hutang kita, insya Allah Allah akan berikan rezeki dari pintu yang kita tidak sangka-sangka. Insya Allah. Nah, kalau gitu sekarang kita kasih kesempatan nih untuk ibu-ibu jamaah. Kira-kira ada yang punya pertanyaan gak nih buat Ustazah? Boleh. Oh, boleh. Ibu Mila nih, Ibu Mila. Oke, Ibu Mila. Misalnya gini, Iya. kadang-kadang kita suka melihat kumpul-kumpul di bawah pohon mangga, apakah itu termasuk silaturahmi? Benar-benar Ibu-ibu. base campnya ibu-ibu ya biasanya ya. Ini juga ada biasanya. Sambil ini apa namanya nyeblak. Sambil nyeblak, sambil ngerujak biasanya. Ya, biasa kalau di luar bulan puasa gitu Mang Mus ya. Jadi yang tadi pertanyaannya, apa hukumnya kita kumpul-kumpul di bawah pohon mangga, ngerumpi, ya kan? Tentunya dikembalikan ke masing-masing individunya. Kalau kumpulnya di bawah pohon mangga tujuannya buat ngomongin keburukan orang lain, tentu ini suatu hal yang tidak diperbolehkan. Ujung-ujungnya ngegibah, Iya. ngomongin kejelekan orang lain, ngegosip, semakin digosok semakin apalagi bulan Ramadan Bu Mila bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya bulan Ramadan lebih kita memperbanyak lisan ini membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, agar lisan kita ini lisan yang mulia yang akan dirindukan oleh surganya Allah. Nah, dan berkaitan dengan hutang tentunya apalagi ibu-ibu kayaknya yang paling banyak hutangnya ibu-ibu ya. Belum utang Udah nyiapin kudungan, belum utang panci, belum utang baju lebaran. Kadang-kadang utang puasa tahun yang kemarin aja belum tuntas itu. Iya. Tapi di sini utang puasa udah pada tuntas ya. Alhamdulillah. Tapi seragam udah pada lunas kan? Ya. Tapi punten pisan ini ya Ustazah, ibu-ibu, Mang Mus dan Putri. Iya. Kayaknya mau ada jeda yang lewat berikut iya. ini. Jadi kita akan lanjutkan lagi di pembahasan kita usai jeda berikut ini. Tetap di Sabila Sahur Sambil Bebenah. Tadi udah terjawab pertanyaannya berarti Iya. Bu Mila ya. Masya Oke. Allah.